Tes 1, 2, 3. Video berikut merupakan recorded lecture atau rekaman perkuliahan untuk kelas algoritma dan struktur data di program studi Sistem Informasi. Video ini tidak termasuk dalam video pembelajaran berseri yang dihasilkan oleh channel YouTube Indonesia Belajar. Di sini saya menggunakan channel Indonesia Belajar sebagai media untuk mendistribusikan video ini ke mahasiswa didik di kelas saya. Ini dilakukan sebagai respon terhadap pengurangan aktivitas belajar mengajar secara fisik di lingkungan kampus. Semoga recorded lecture ini dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk menggantikan sesi perkuliahan konvensional. Pada sesi perkuliahan kali ini, kita sudah mulai memasuki chapter kelima atau bab kelima dari textbook yang kita gunakan, di mana topik besarnya adalah hash table. Kita langsung mulai ya sesi perkuliahannya. Chapter Overview. You'll learn about hash tables, one of the most useful basic data structures. And then you will also learn about the internal of hash tables, implementations, collisions, and also hash functions. Nah, sesi perkuliahan kali ini akan terbagi ke dalam dua bagian besar. Pada bagian pertama, kita akan berfokus untuk mempelajari hash table. Hash table sendiri merupakan data structure atau struktur data dasar yang bisa terbilang cukup powerful. Lalu pada bagian yang kedua, kita akan berfokus pada implementasi, collision, dan juga hash function. Oleh karenanya, sesi perkuliahan kali ini pun akan terbagi ke dalam dua bagian video. Dan ini merupakan video bagian yang pertama. Kita mulai ya sesi pembelajarannya. Introduction. Suppose you work at a grocery store. When a customer buy produce, you have to look up the price in a book. If the book is unalphabetized, it can take you a long time to look through every single line for Apple. You would be doing simple search from chapter 1, where you have to look at every line. Do you remember how long that would take? Or n time. If the book is alphabetized, you could run binary search to find the price of an apple. That would only take all of n time. Di sini kita akan awali sesi pembelajaran kita dengan suatu ilustrasi atau suatu studi kasus. Bayangkan kita bekerja pada suatu grocery store atau pada suatu supermarket penyedia kebutuhan sehari-hari. Ketika customer atau pelanggan membeli suatu barang, maka kita harus mencari tahu harga barang tersebut pada suatu buku. Dan bila buku harga yang kita miliki tidak terurut secara alfabetik, maka akan membutuhkan waktu yang cukup lama, bahkan untuk mencari harga apel. Karena kita harus mencarinya baris demi baris. Nah, untuk kasus semacam ini berarti kita menggunakan pendekatan simple search yang pernah kita pelajari sebelumnya pada bab pertama. Dan seperti kita pelajari sebelumnya, bahwa mekanisme dengan menggunakan simple search ini akan membutuhkan linear time atau ON time. Nah, hanya saja apabila buku harganya sudah tersusun secara alfabetik, maka kita bisa menggunakan binary search untuk mencari harga apel. Dan seperti kita pelajari sebelumnya, penggunaan binary search akan membutuhkan logarithmic time atau O log n time. Nah, bagaimana guys dengan studi kasus ya? Bisa dipahami ya? Kita coba lanjut ke slide berikutnya. As a reminder, there is a big difference between linear time and logarithmic time. Nah, di sini kita kembali diingatkan ya bahwa terdapat perbedaan yang sangat signifikan antara linear time dengan logarithmic time. Di sini terdapat dua list ya. List yang pertama adalah sorted list atau list yang sudah terurut, sedangkan list yang kedua adalah unsorted list atau list yang belum terurut. Untuk list yang sudah terurut, kita bisa melakukan pencarian dengan memanfaatkan binary search, dan ini akan membutuhkan logarithmic time. Sedangkan untuk list yang tidak terurut, maka kita harus menggunakan simple search, di mana kita akan membutuhkan linear time. Dan ini merupakan perbandingannya. Nah, hanya saja di sini terdapat kesalahan pada textbook, di mana penempatan labelnya ini terbalik. Seharusnya x-aksisnya ini merepresentasikan list size atau ukuran list, sedangkan di aksisnya seharusnya merepresentasikan time atau waktunya. Di sini saya coba ingatkan sekali lagi ya, bahwa terdapat kesalahan pada textbook yang kita gunakan. X-aksisnya atau sumbu X-nya seharusnya adalah ukuran listnya, sedangkan di aksisnya seharusnya adalah waktu. Yang ini merupakan ilustrasi untuk logarithmic time, sedangkan yang ini merupakan ilustrasi untuk linear time. Kita coba lanjut ya ke slide berikutnya. Suppose you could look through 10 lines of the book per second.
Here's how long simple search and binary search will take you. Semisal saja di sini kita bisa melakukan pengecekan 10 baris harga untuk tiap detiknya. Dan berikut ini merupakan perbandingan ketika kita menggunakan simple search dan ketika kita menggunakan binary search. Untuk kondisi buku yang terdiri dari 100 item atau 100 baris, maka sewaktu kita menggunakan simple search, kita membutuhkan waktu 10 detik untuk melakukan pencarian. Sedangkan ketika kita menggunakan binary search, maka kita membutuhkan waktu hanya 1 detik saja. Nah, 1 detik ini diperoleh dari log basis 2 dari 100 yaitu 7 lines. Dan kita lihat di sini ya, 10 lines-nya adalah 1 detik. Berarti 7 lines ini masih dalam jangkauan 10 lines. Artinya ini akan membutuhkan waktu maksimum hanya 1 detik. Lalu berikutnya, ketika jumlah baris atau jumlah item pada buku harga kita terdiri dari 1000 item, maka sewaktu kita menggunakan simple search akan membutuhkan waktu 1,66 menit. Sedangkan sewaktu kita menggunakan binary search, kita hanya membutuhkan waktu 1 detik saja. Nah, di sini detail perhitungannya adalah log basis 2 dari 1000, yaitu 10 lines. Dan kita tahu ya, 10 lines ini akan membutuhkan waktu 1 detik. Sehingga di sini waktu yang dibutuhkan adalah 1 detik. Lalu berikutnya untuk kasus yang ketiga, di sini daftar buku harganya terdiri dari 10.000 lines atau 10.000 items. Dan bila mana kita melakukan pencarian dengan menggunakan simple search, maka akan membutuhkan waktu sekitar 16,6 menit. Sedangkan kalau kita menggunakan binary search, kita hanya membutuhkan waktu 2 detik saja. Nah, 2 detik ini diperoleh dari log basis 2 dari 10.000, di sini menghasilkan nilai 14 line. Oleh karenanya waktu yang dibutuhkan adalah sekitar 2 detik. Atau lebih tepatnya kurang dari 2 detik. Nah, bagaimana guys? Bisa dipahami ya? Kita lanjut ke slide berikutnya. You already know that binary search is darn fast. But as a cashier, looking things up in a book is a pain, even if the book is sorted. You can feel the customer streaming up as you search for items in the book. What you really need is a buddy who has all the names and prices memorized. Then you don't need to look up anything. You ask her and she tells you the answer instantly. Dari sesi pembelajaran sebelumnya, kita tahu bahwa binary search ini bisa terbilang cepat, bahkan sangat cepat bila dibandingkan dengan simple search. Tetapi sebagai seorang cashier atau sebagai seorang penjaga kasir, melakukan pencarian daftar harga dari suatu buku ini bisa dibilang sangat-sangat merepotkan sekali. Bahkan ketika item dalam bukunya sudah terurut sekalipun. Bisa dibayangkan ya ketika kita menghadapi antrian pembeli yang panjang dan kita masih disibukkan untuk mencari harga item dari buku harga yang kita miliki. Nah, di sini yang kita butuhkan adalah seorang teman atau seorang partner yang sudah menghafal semua nama barang beserta harganya. Untuk kasus semacam ini berarti kita hanya perlu menyebutkan nama barang dan partner kita akan memberikan harga barangnya. Nah, di sini ada ilustrasinya, kita coba scroll down ya. Nah, misal saja di sini kita menanyakan harga apel, lalu partner kita langsung menjawab 67 sen. Dan untuk kasus kita di sini, ya kita akan sebut partner kita dengan nama Maggie. Kita lanjut ya ke slide berikutnya. Your buddy Maggie can give you the price in constant time for any item, no matter how big the book is. She's even faster than binary search. Di sini disebutkan bahwa partner kita yang bernama Maggie tadi dapat memberikan harga barang atau memberikan informasi harga barang dengan constant time. Dan untuk kasus semacam ini kita bisa bilang bahwa dia bahkan bisa lebih cepat dari binary search. Nah, ini merupakan gambarannya atau perbandingannya. Kolom sebelah sini ini merupakan representasi dari simple search, yang ini dari binary search, dan ini dari Maggie. Yang ini linear time, yang ini logarithmic time, dan yang ini constant time. Dan bisa kita lihat di sini ya, berapapun jumlah itemnya, Maggie dapat selalu memberikan jawaban secara instan. Nah, bagaimana guys? Harapannya bisa dipahami ya. Kita lanjut ke slide berikutnya. Let's put on our data structure hats. You know two data structures so far, arrays and lists. I won't talk about stacks because you can't really search for something in a stack. Nah, di sini kita akan coba gunakan pemahaman kita terkait struktur data atau data structures. Sejauh ini kita sudah mempelajari setidaknya 2 data structures utama atau struktur data utama, yaitu array dan linked list.
Dan kita tahu array ini menerapkan konsep random access, sedangkan linked list ini menerapkan konsep sequential access. Nah, selain kedua ini sebenarnya kita juga sudah mempelajari stack. Tetapi untuk sesi pembelajaran kali ini, kita akan coba abaikan stack terlebih dahulu. You could implement this book as an array. Nah, ide utamanya di sini adalah kita akan coba implementasikan buku harga barang dari studi kasus ini ke dalam suatu array. Nah, gambaran array-nya lebih kurang seperti ini. Di sini semisal saja kita mau mencatat atau mendata 3 harga barang. Berarti kita akan memiliki 3 slot dalam array kita, di mana pada setiap slotnya akan terdiri dari 2 informasi. Yang pertama adalah informasi nama barang, dan yang kedua adalah informasi harga barangnya. Nah, bagaimana guys? Sampai di sini dulu. Harapannya bisa dipahami ya. Kita coba lanjut ke slide berikutnya. Each item in the array is really 2 items. One is the name of a kind of produce, and the other is the price. If you sort this array by name, you can run binary search on it to find the price of an item. So you can find the items in logarithmic time. But you want to find the item in constant time. That is, you want to make a Maggie. That's where hash function come in. Nah, di sini setiap slot dari array kita itu terdiri dari 2 item. Yang pertama adalah nama barangnya, dan yang kedua adalah harga barangnya. Lalu pada poin berikutnya, nah dengan demikian isi array-nya sebenarnya bisa kita urutkan berdasarkan nama barangnya. Dan setelah array-nya terurut berdasarkan nama barang, kita bisa melakukan pencarian dengan menggunakan binary search. Dengan demikian running time-nya akan menjadi logarithmic time. Hanya saja di sini kita menginginkan agar running time-nya adalah constant time. Nah, oleh karenanya di sini disebutkan bahwa kita ingin membentuk atau mengimplementasikan Maggie untuk data structure kita. Dan ini merupakan awalan bagi kita untuk mengenal yang namanya hash function. Kita lanjut ya ke slide berikutnya. Pada bagian ini kita akan mengenal yang namanya hash function. A hash function is a function where you put in a string and you get back a number. Nah, di sini sederhananya adalah suatu hash function itu merupakan suatu fungsi yang menerima inputan berupa suatu string dan akan menghasilkan suatu nilai numerik atau angka. Sebagai contoh di sini ya. Nah, ini merupakan hash function-nya. Semisal saja di sini kita menginputkan string namaste sebagai nilai inputnya. Dan setelah diproses di hash function, dia menghasilkan nilai 7. Nah, ini sekedar contoh ya guys. Lalu pada contoh yang kedua, semisal saja di sini kita memiliki suatu string yaitu string hola. Dan ketika kita lewatkan ke dalam hash function kita, dia akan menghasilkan nilai 4. Lalu berikutnya string hello dilewatkan ke hash function dan dia menghasilkan nilai 2. Nah, bagaimana guys? Harapannya bisa dipahami ya ide dasar dari hash function ini. Intinya di sini adalah hash function ini merupakan suatu fungsi atau suatu function yang menerima inputan berupa nilai string dan akan menghasilkan outputan berupa nilai numerik. Kita lanjut ya ke slide berikutnya. In technical terminology, we would say that a hash function maps string to numbers. Kalau kita ingin menggunakan istilah teknis atau terminologi yang sifatnya teknis, kita bisa bilang bahwa suatu hash function akan melakukan mapping dari sekumpulan nilai string ke sekumpulan nilai numerik. You might think there is no discernible pattern to what number you get out when you put a string in. But there are some requirements for a hash function. Pada suatu hash function, mungkin kita tidak bisa melihat pola mappingnya dengan jelas. Tetapi di sini disebutkan bahwa hash function itu memiliki beberapa requirement atau beberapa kriteria dasar. Yang pertama di sini adalah it needs to be consistent. For example, suppose you put in apple and get back 4. Every time you put in apple, you should get 4 back. Without this, your hash table won't work. Nah, ini merupakan syarat yang pertama. Syarat yang pertama adalah suatu hash function itu harus konsisten. Sebagai contoh di sini, kalau kita memasukkan string apple ke dalam hash function kita dan kita mendapatkan nilai 4, maka setiap kali kita memasukkan nilai apple ke dalam hash function kita harus mendapatkan nilai 4. Nah, ini merupakan kriteria konsistensi dari hash function. Lalu kita akan coba lihat ya, kriteria yang kedua. It should map different words to different numbers. For example, a hash function is no good if it always return 1 for
for any words you put in. In the base case, every different word should map to a different number. Nah, di sini disebutkan bahwa suatu hash function itu harus bisa memappingkan setiap kata yang berbeda ke angka yang berbeda juga. Sebagai contoh di sini, suatu hash function itu bisa terbilang tidak ada gunanya kalau setiap kali kita memasukkan kata apapun juga, dia akan selalu mengembalikan nilai 1. Hash function yang baik adalah hash function yang dapat memetakan setiap kata ke dalam setiap angka yang berbeda. Nah, bagaimana guys dengan dua kriteria dasar ini? Harapannya bisa dipahami ya. Kita coba lanjut ke slide berikutnya. So a hash function maps string to numbers. What is that good for? Well, you can use it to make your Maggie. Start with an empty array. Nah, dari slide sebelumnya kita paham bahwa yang namanya hash function itu dapat melakukan mapping dari sekumpulan nilai string menjadi sekumpulan nilai numerik. Yang jadi pertanyaan adalah, lalu itu gunanya untuk apa? Nah, jawabannya adalah kita bisa membuat Maggie dengan menggunakan hash function ini. Nah, sebagai contoh di sini kita akan mulai dengan suatu array kosong. Nah, array-nya lebih kurang seperti ini. Kita lanjut ya ke slide berikutnya. We will store all your prices in this array. Let's add the price of an apple. Feed apple into the hash function. Di sini kita akan menyimpan semua harga barang yang kita miliki ke dalam array tersebut. Sebagai contoh di sini kita akan menyimpan harga apel. Maka yang kita lakukan adalah feed apple into the hash function. Kita akan melewatkan string apple ini ke hash function. Dan sebagai contoh di sini ya, ketika apple-nya dilewatkan ke hash function, ternyata kita mendapatkan nilai 3. The hash function outputs 3. So let's store the price of an apple at index 3 in the array. Nah, kita akan manfaatkan nilai 3 ini sebagai indeks pada array kita untuk menempatkan harga dari si apel tadi. Nah, sebagai contoh di sini ya, harga apelnya adalah 0,67. Dan 0,67 ini kita tempatkan pada indeks ketiga. Nah, bagaimana guys? Harapannya bisa dipahami ya. Kita coba lanjut ke slide berikutnya. Let's add milk. Feed milk into the hash function. Berikutnya kita mau menambah harga dari item yang kedua, yaitu susu atau milk. Berarti di sini string milk-nya akan kita lewatkan pada hash function, dan ternyata kali ini hash function-nya mengembalikan nilai 0. The hash function says 0. Let's store the price of milk at index 0. Nah, berarti di sini kita akan simpan harga susu atau harga milk-nya pada array di indeks ke 0. Dan di sini harganya adalah 1,49. Nah, bagaimana guys? Mulai makin bisa dipahami ya? Kita coba lanjut ke slide berikutnya. Keep going, and eventually the whole array will be full of prices. Ketika proses pendataan harga barangnya terus-terusan kita lakukan, maka di akhir kita akan mendapatkan suatu array yang penuh dengan harga barang-barang yang kita miliki. Now you ask, hey, what's the price of an avocado? You don't need to search for it in the array. You just feed avocado into the hash function. Nah, ide utamanya adalah di sini. Andai kata kita diminta untuk mencari harga avocado atau harga alpukat, maka di sini kita tidak perlu melakukan pencarian pada array kita. Yang perlu kita lakukan adalah kita cukup melewatkan string avocado pada hash function kita, dan kita akan mendapatkan indeks dari posisi harga avocado pada array kita. Nah, sebagai contoh di sini, ketika avokadonya dilewatkan ke hash function, dan ternyata hash function-nya mengembalikan nilai 4. Artinya apa? Artinya harga dari avocado ini tersimpan pada array indeks ke-4. Dan dalam hal ini adalah ini, ya 1,49. Ini merupakan harga dari avocado. It tells you that the price is stored at index 4. And sure enough, there it is. Nah, bagaimana guys terkait proses pencarian harga barang sewaktu kita menggunakan hash function? Harapannya bisa dipahami ya. Kita coba lanjut ke slide berikutnya. The hash function tells you exactly where the price is stored, so you don't have to search at all. Pada slide sebelumnya kita bisa melihat ya, bagaimana hash function bisa membantu kita untuk mencari harga dari suatu barang yang tersimpan dalam suatu array. Dan bahkan kita sama sekali tidak perlu melakukan proses pencarian sama sekali. Mekanisme semacam ini dimungkinkan karena this works because
The hash function consistently maps a name to the same index. Every time you put in avocado, you will get the same number back. So you can use it the first time to find where to store the price of an avocado. And then you can use it to find where you store that price. Di sini kembali ditekankan bahwa mekanisme semacam ini dimungkinkan karena hash function itu secara konsisten melakukan mapping suatu nilai string tertentu ke suatu nilai numerik tertentu. Dalam hal ini nilai numeriknya akan dijadikan indeks pada array. Lalu pada poin yang kedua, the hash function maps different string to different indexes. Avocado maps to index 4, milk maps to index 0. Everything maps to a different slot in the array, where you can store its price. Nah, poin penting kedua yang menjadikan mekanisme semacam ini memungkinkan adalah karena hash function akan melakukan mapping setiap nilai string ke nilai indeks atau ke nilai numerik yang berbeda. Sebagai contoh di sini avocado di mapping ke indeks keempat, sedangkan string di mapping ke indeks ke 0. Artinya tidak ada tabrakan sama sekali. Lalu poin yang ketiga, the hash function knows how big your array is and only return valid indexes. So if your array is 5 items, the hash function doesn't return 100. That wouldn't be a valid index in the array. Nah, poin ketiga ini juga sebenarnya sangat menarik. Mekanisme yang kita lakukan sebelumnya itu memungkinkan untuk bekerja karena hash function ini cukup cerdas, di mana hash function ini hanya akan mengembalikan nilai numerik sesuai dengan kapasitas dari array kita. Artinya, ketika array kita hanya bisa menampung 5 item, maka hash function-nya tidak akan pernah mereturn nilai 100. Karena nilai 100 ini tidak bisa dijadikan indeks untuk array yang terdiri dari 5 item saja. Nah, bagaimana guys terkait dengan hash function dan terkait dengan 3 poin penting ini? Harapannya bisa dipahami ya. Kita coba lanjut ke slide berikutnya. Pada slide ini terdapat rangkuman yang sangat sederhana untuk mendeskripsikan apa itu hash table. Di sini bisa dilihat ya, hash function plus array sama dengan hash table. Atau dengan kata lain, hash table ini merupakan hasil perpaduan antara array dengan hash function. Put a hash function and an array together, and you get a data structure called a hash table. Di sini disebutkan bahwa terapkan hash function dan array secara bersamaan, dan kita akan mendapatkan suatu data structure atau suatu struktur data yang dikenal dengan istilah hash table. A hash table is the first data structure you will learn that has some extra logic behind it. Di sini disebutkan bahwa hash table ini merupakan struktur data pertama yang kita pelajari dalam textbook ini, yang terdapat penerapan logika di baliknya. Arrays and lists map straight to memory, but hash tables are smarter. They use a hash function to intelligently figure out where to store elements. Di sini disebutkan bahwa array maupun list akan melakukan mapping data ke memori secara langsung. Tetapi hash table bisa dibilang lebih cerdas karena hash table memanfaatkan hash function untuk menentukan posisi dari suatu nilai yang mau disimpan. They are also known as hash maps, dictionaries, and associative arrays. Penerapan hash table pada beberapa bahasa pemrograman ini seringkali dikenal dengan istilah hash map, maps, dictionaries, ataupun associative array. Dalam pemrograman Python, hash table ini dikenal dengan istilah dictionary. And hash table are fast. Hash table use an array to store the data, so they are equally fast. Di sini juga kembali disebutkan ya, bahwa yang namanya hash table itu terbilang cepat. Karena hash table menggunakan array untuk mekanisme penyimpanan data. Nah, bagaimana guys? Bisa dipahami ya harapannya? Kita lanjut ke slide berikutnya. You will probably never have to implement hash table yourself. Any good language will have an implementation for hash tables. Python has hash tables, they are called dictionaries. Di sini disebutkan bahwa pada dasarnya kita tidak perlu membangun hash table secara manual. Karena kebanyakan bahasa pemrograman sudah menyertakan implementasi dari hash table. Dan pada pemrograman Python, implementasi hash table ini dikenal dengan istilah dictionary. Nah, ini merupakan implementasi hash table pada pemrograman Python. Dan kalau kita perhatikan di sini, pada dasarnya hash table itu seperti list ataupun seperti tuple ataupun seperti array yang menggunakan string sebagai indeks. Nah, bisa kita lihat di sini ya.
Di sini kita mau menyimpan nilai 0,67 pada indeks dengan nilai apple. Hal berikutnya di sini kita mau menyimpan nilai 1,49 pada indeks dengan nilai milk. Demikian juga yang ada di sini ya. Kita mau menyimpan 1,49 lagi pada indeks dengan nilai string avocado. Dan kalau kita lihat ya, ini merupakan bentuk dari dictionary. Dalam pemrograman Python, dictionary itu akan digambarkan sebagai struktur data yang diapit dengan penanda kurung kurawal. Lalu untuk setiap itemnya ini berupa pasangan key and value pair, di mana key-nya ini menggunakan tipe data string, sedangkan value-nya bisa berupa tipe data string, numerik, ataupun boolean. Lalu untuk string dan value-nya ini akan dipisahkan dengan penanda titik 2 semacam ini. Di sini saya juga sangat menyarankan kalian untuk mencoba menuliskan skrip sederhana ini pada komputer kalian masing-masing, serta coba pahami konsep dasar dari penerapan hash table pada Python ini. Kita lanjut ya ke slide berikutnya. Di sini disebutkan bahwa pada halaman 79 dari textbook kita, terdapat beberapa latihan ataupun exercises terkait topik hash function. Di sini saya juga kembali menyarankan kalian untuk menyimak halaman ini dan mempelajarinya. Demikian bagian pertama dari sesi perkuliahan kali ini. Semoga materi yang disampaikan bisa dipahami dengan baik. Dengan adanya materi yang disampaikan dalam format rekaman video ini, sebenarnya mahasiswa memiliki kendali lebih, yaitu kendali untuk mengulang materi yang dirasa masih belum bisa dipahami dengan baik, tanpa harus merasa sungkan kepada saya sebagai pengajar. Fokuskan proses belajar pada satu tujuan, yaitu untuk mendapatkan pemahaman terbaik terkait materi pembelajaran yang disampaikan. Tetap semangat untuk belajar dan jangan sia-siakan usia muda yang kalian miliki. Akhir kata saya mau mengutip pesan yang selalu disampaikan melalui channel Indonesia Belajar ini. Banyak belajar biar bisa bantu banyak orang.